bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Wahai sahabat qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan kewajiban kita dan tidak boleh kita lalai dalam menjalankannya, apalagi meninggalkan sholat. Allah menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, mau di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Allah akan memberikan 5 kemuliaan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang pertama, orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, kepribadiannya akan baik. Yang kedua, Allah akan selalu memberikan ketenangan hatinya. Yang ketiga, Allah akan menjawab segala doa-doa yang dipanjatkannya. Yang keempat, Allah akan memberikan seluas-luasnya rezeki, sebanyak-banyaknya rezeki. Dan yang kelima, Allah akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Sudahkah kita mendapatkan salah satu kemuliaan dari 5 kemuliaan tersebut? Jika belum, periksalah sholat kita. Sudah khusyukkah? Sudah benarkah? Khusyuk. Banyak sekali di antara kita yang keliru dalam mengartikan apa itu khusyuk. Ada yang mengartikan khusyuk itu adalah konsentrasi. Ada yang mengartikan khusyuk itu keseriusan. Dan ada yang mengartikan khusyuk itu adalah sebuah kefokusan. Namun bukan itu. Khusyuk dalam terjemahan bahasa Arab yaitu al-khusyuk wa tawadu. Al-khusyuk yang artinya pasrah secara total, wa tawadu yang artinya rendah hati. Jadi dengan demikian, khusyuk artinya adalah berpasrah secara total disertai dengan kerendahan hati. Jika khusyuk diartikan dengan konsentrasi, fokus atau serius, mungkin kita tidak bisa atau belum bisa untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat, ketika itu Nabi Muhammad sujud, dan ketika Nabi Muhammad sujud, Hasan dan Husain naik ke pundaknya. Ketika itu Nabi Muhammad memperlama atau melamakan sujudnya, karena ketika itu Hasan dan Husain ada di pundaknya. Kenapa Nabi Muhammad memperlama sujudnya? Agar Hasan dan Husain nyaman bermainnya. Nah, jikalau khusyuk diartikan dengan konsentrasi, fokus atau serius, mungkin ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak dalam keadaan konsen atau serius. Maka khusyuk adalah kepasrahan secara total disertai dengan kerendahan hati. Bagaimana kita melaksanakan sholat agar sholat kita khusyuk? Surat kedua Al-Baqarah ayat
ke-45 sampai 46. Wa nasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirratun illa 'alal khashi'in. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat merupakan pekerjaan yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Jawabannya adalah ayat selanjutnya, ayat ke-46. Alladzina yadzunnuna anhum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk sholatnya, dia akan merasakan bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh atau gambarannya seperti ini, ada di ayat atau di surat ke-7 ayat ke-31. Ya bani Adama khuju zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, jika kau mendengar panggilan untuk datang ke masjid, maka pakailah pakaian yang terbaikmu. Maka kata Allah, jika kamu ingin sholat dengan khusyuk, maka pakailah pakaian terbaik yang dimiliki. Contoh, antum diundang oleh teman antum untuk menghadiri resepsi. Pasti antum mempersiapkan baju terbaik, celana terbaik, sepatu terbaik, bahkan parfum terbaik. Padahal kalian atau antum datang ke resepsi hanya salaman, makan, foto-foto, kemudian pulang. Bayangkan, Allah memanggil kita, Allah mengundang kita sehari 5 kali. Allah yang mencukupkan rezeki kita, Allah yang mempermudah segala kesulitan kita, dan Allah yang memberikan kesehatan kita. Tiba-tiba kita datang menggunakan atau mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja. Maka kata Allah, siapa yang ingin sholatnya khusyuk, pakailah pakaian yang terbaik. Jika antum tidak percaya, silahkan cari perbedaannya. Antum malam ini nih sholat menggunakan atau mengenakan kaos oblong, dan untuk laki-laki mengenakan celana sampai lutut ke bawah sedikit. Dan bedakan ketika antum mengenakan sarung terbaik, koko terbaik, peci terbaik, ya, dan menggunakan wangi-wangian. Maka rasakanlah perbedaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar sholat kita khusyuk? Surat ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum illa sholati fagsilu wujuhakum. Maka kata Allah, jika kamu ingin sholatnya khusyuk, maka perbaikilah wudhumu. Wudhu yang benar, hindarkan wudhu yang asal-asalan, apalagi ketika kalian wudhu sambil mengobrol. Maka kata Allah, benarkan wudhunya, maka sholatmu akan khusyuk. Dan yang ketiga, wa innahum ilaihi roji'un. Apa yang terlintas ketika kalian mendengar atau antum mendengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Mungkin yang terlintas pertama kali adalah kematian atau meninggal. Maka kata Allah, wa annahum ilaihi roji'un. Jika engkau ingin sholatnya khusyuk, maka rasakan seakan-akan kalian akan melaksanakan sholat yang terakhir kalinya selama
kalian hidup. Kata Allah, hadirkan sholatan muwaddah. Sholat seakan-akan kalian akan menghadap kepada Allah untuk terakhir kalinya. Maka kenapa kita harus memakai pakaian terbaik? Mengapa kita harus wudhu dengan benar, wudhu dengan sempurna? Karena mungkin saja itu pakaian terbaik untuk kita terakhir kalinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.